Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Orang Penting, spesial Idul Adha BPKH, dipersembahkan oleh Ini Ya, uang kita- emang boleh Iya, diternakan gitu iya kan? betul. Ya boleh lah. Kita masyarakat bertanya lagi, dikelolanya seperti apa sih Oke. Pak Kepala di BPKH? Apa aja yang dilakukan terhadap uang kami yang kami Ya. DP-kan ini? Bisa jadi nggak nih ternyata para jemaah sekalian ternyata BPKH ini menguntungkan nih. Ini ada kelebihan, itu mungkin nggak Pak Kepala? Itu yang terjadi di lembaga tabung haji. Oke. Dan yang lebih menarik lagi, 2030 Kerajaan Saudi mencanangkan jemaah umroh itu setahun 30 juta. Kemudian jemaah haji dari 2 juta setahun jadi 5 juta. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Bapak Fadlul Imansah. Terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Sama-sama. Bapak Kepala Oke. BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Iya. Kita tahu saat ini pastinya ada hampir 5,3 juta calon haji, kita sebut ya, calon jemaah yang antri. Iya. Artinya kan itu kan dana yang DP yang mereka bayarkan sebesar 25 juta itu kan dikelola Iya. oleh BPKH. Nah, tapi tidak semua sebetulnya paham bagaimana BPKH mengelola dana tersebut. Nah, ini mungkin momen yang paling pas untuk sharing kepada masyarakat, Pak Kepala. Iya. Seperti apa sih Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengelola dana keuangan dari para jemaah haji tersebut? Oke. Silakan Pak Kepala. Ya, makasih atas kesempatannya. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai BPKH itu sendiri, mungkin saya ingin menyampaikan hal yang mungkin selama ini masyarakat masih ada pertanyaan. Iya, Apa sih bedanya BPKH, Kementerian Agama, betul, terus kemudian dengan BP Haji? betul. Sebagai awal, ya, saya ingin menjelaskan bahwa sebelum ada BP Haji, BPKH ini adalah badan yang mengelola keuangan haji, yaitu kan singkatannya ya. Iya, Perbedaannya dengan Kemenak, Dirjen PHU, mereka yang menyelenggarakan ibadah haji. iya. Dirjen Penyelenggara Haji ya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. dan umroh. Sementara kami pengelola keuangan haji. Kenapa dipisah? Karena dalam perjalanan sejarah dari keberangkatan haji ini, 25 juta itu ternyata setelah dikumpulkan, itu dana yang mengendap ternyata semakin besar. Iya, Sehingga pada titik tertentu dirasakan perlu ada badan khusus yang memisahkan antara yang mengelola dengan yang menyelenggarakan. betul. Ini kami mencatat 171 triliun rupiah, Pak Betul. Kepala. Betul. Itu gede sekali. Besar sekali dana umat. Waktu dipindah dari Kementerian Agama itu sekitar masih 70 sampai 80 triliun. Ya. Berarti sebelumnya sempat dikelola oleh Kementerian Agama. Betul. Berarti ini memang sejak tahun 2017 2017 didirikan. BPKH didirikan Iya. sehingga perlulah dibentuk badan sendiri Betul. untuk mengelola keuangan haji Betul. agar lebih Profesional dan tujuannya lebih dan tercapai. terlindungi ya. Iya. Oke. Silakan Pak Kepala. Jadi profesional, kemudian akhirnya dibentuk badan ini dan direkrutlah profesional yang biasa bekerja di industri keuangan untuk mengelola keuangan haji. Itulah makanya alasan kenapa dibentuk BPKH. Tujuannya sih sebenarnya paling mudahnya untuk bisa mengoptimalisasikan Iya. hasil investasi. Iya, ini hasil investasi ya. Iya, karena kan orang menunggu sekarang ini rata-rata dari 5,3 sampai 5,4 juta calon jemaah haji yang menunggu. Kuota yang diberikan oleh Kerajaan Saudi per tahunnya sekitar 220.000. Iya. Jadi kalau kita bagi langsung, anggaplah 5,4 kita taruh batas atas
bahkan sekarang sudah 5,5. Iya. Dibagi 200.000, 220.000, Iya. atau kita genapkan untuk mudahnya 200.000. Iya. Berarti kan harus menunggu sekitar Katanya 30 sampai 35 tahun. iya, Bahkan ada di beberapa provinsi katanya karena memang mayoritas Islam itu Bisa. sampai 47 tahun. betul. Selama itu mereka harus antri demi Betul. bisa ibadah. Betul. Nah, oleh karena itu harusnya pada saat mengantri itu menunggu antrian tahunannya sampai mereka berangkat, harusnya kan uangnya itu bisa bertambah, Iya, ya kan? nilainya ya. Iya, Karena kan itu kan semacam diendapkan ya. diendapkan. Oke. Memang itu roadmap kita ke depannya, bahwa nanti insya Allah kita nggak tahu, mungkin anak cucu kita nanti yang berangkat haji itu tidak perlu menambah lagi. Karena kalau dihitung, ini di awal-awal memang ada banyak masukan ya, kritik dan saran dari masyarakat. Masa 30 tahun nggak bisa menutupi Seluruh biaya. betul Saat ini kan yang dibayarkan oleh jemaah tahun ini kan sekitar 89 89 juta. total BPIH-nya. 89 BP. Tapi yang dibayarkan Yang oleh bayar jemaah 55 juta. 55,4 ya. Iya. Iya, iya. Minimal 55,4 nggak usah nambah lagi lah. Iya, karena Gitu. dianggap itu diinvestasikan. Iya. Setuju itu cita-cita kita ke depan. Itu kita sebut sebagai self sufficient. Tapi kan itu yang harus diingat oleh masyarakat saat ini, kita baru kelola tuh 2017. Iya, berarti 2017 sekarang 2025 Baru 7 tahun. baru 7 tahun. 8 tahun lah, jalan 8 tahun. Nah, sebagai ahli keuangan, kalau melihat sebagai ahli juga investasi, itu berapa persen sih Pak dari 25% dari 25 juta? Ya nilai investasi yang wajar deh, berapa persen bertambah? Kita saat ini Kalau sudah 7 tahun gitu. hampir yield yang dihasilkan hampir 7%. Oh, 7% per tahun ya. Tahun. Tapi kan 7% ini kan berkembang dari sebelumnya Iya. 6,7, Iya, 6,5. Artinya ada 6, peningkatan. Ada peningkatan. Inilah manfaat ada BPKH. Betul. Harusnya kalau nunggu 30 tahun itu nggak perlu nambah lagi. Nah, ini kabar gembira nih Iya. Pak. Mendengar ini kan otomatis kan kesabaran itu berbuah manis ya. Betul. Sehingga itu dana seperti tabungan, lalu teman-teman jamaah bisa beribadah tanpa Betul. perlu menambah lagi. Heeh. Ini semacam janji atau diharapkan atau Itu secara hitungan matematis. hitungan matematis. Cuma, nah ada cumanya. Nah ini kabar gembira nih, seneng masyarakat Iya. mendengarnya. Hanya itu akan terjadi oleh orang-orang yang memang menunggunya 30 tahun. Kalau dengan hitungan matematis 30 tahun Iya. ya. Karena kan ada juga ternyata kurang dari itu sudah bisa berangkat. Betul, seperti tahun ini yang berangkat di 2025 ini adalah yang mendaftar di 2013-2014 Rata-rata. rata-rata. Berarti kan mereka cuma menunggu 10-11 tahun. Iya, iya, iya. Itu satu. Yang kedua, uang yang didistribusikan kan baru mulai 2018. Iya, didistribusikan. Sementara tadi peningkatan nilai investasinya 7%. Iya. Jadi memang belum tercapai. Kalau Pak Kepala ini berandai-andai ya. Iya. Ini misalnya saya jemaah, Iya. tadi Pak Kepala bilang saya DP 25 Juta. juta. Hmm. Kalau saya rata-rata 10 sampai 11 tahun, kalau ditambah 7% per tahun, jadi kira-kira berapa bertambahnya Pak Kepala? Harusnya sih logikanya sekitar 5 sampai 10 juta. Oh, 5 sampai 10 juta. Memang kurang ya. Memang kurang. Oke. Memang kurang. Makanya tadi Pak Kepala bilang secara matematis kalau dana diinvestasikan Iya. selama 30 tahun possible. Possible. Oke. Cuma satu lagi, 5 sampai 10 tahun itu yang 6 sampai 7% tadi, Iya, iya. itu kan baru jalan di 2018. Baik. Satu. Yang kedua, waktu di 2018 ternyata tidak semua hasil investasi yang kita kelola itu didistribusikan ke virtual account masing-masing jamaah. Dulu tuh tidak begitu Pak Kepala. Sampai sekarang masih belum begitu. Oh, sebetulnya belum begitu. Belum begitu. Maka ini yang pingin kami Nah. mendapatkan klarifikasi. Iya. Oh, Jadi, jadi ini kayak dana bersama ya? Dana bersama. Jadi kayak masyarakat mendp-kan 25 juta, lalu ini ada keuntungan investasinya menjadi dana bersama. Dana bersama. Untuk kita sama-sama pergi haji. Iya. Gitu. Oh, oke. Problemnya adalah pada saat 2018, 2019, 2020 kan nggak ada haji ya, karena COVID ya.
itu yang didistribusikan itu tidak 100% hasil investasi ke seluruh jamaah masing-masing ke virtual account. So dana itu kemana Pak Kepala? Untuk yang berangkat. Oke. Jadi ada Jadi hitungannya sebetulnya waktu yang itu tidak berangkat semacam ikut membiayai yang berangkat duluan. iya. Iya, ini logikanya ya. Iya. Baik. Karena kalau misalnya mereka disuruh berangkat langsung dengan tabungan yang mereka hanya miliki misalnya 1-2 tahun, pasti kan nggak cukup. Nambahnya kan bayangin aja iya. Sekarang misalnya contoh sekarang Oke. 89 juta. Iya. Yang dibayarkan kan 55 juta. Ada sekitar 33,978 nih. Itu Yang yang dialokasikan dari hasil investasi. Jemaah yang lain. Iya. Berarti ini tuh semacam kalau kita sebut apa ya, gotong royong ya. Iya. Makanya Ya kalau kan? bahasa kerennya namanya pool of fund. Full of bahasa Kepentingan ekonomi. Jawa Tengah. Full of Kita full of BTN fund. akan melakukan Of fund. dihadirkan Full ke of fund. mitra Swimming binaan. pool, tapi ini poolnya Sama swimming, duit. Tapi poolnya, duit, iya. iya ya paham. Jadi sebenarnya intinya sih selain dapat pahala ya kan, karena ikut membantu penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya Iya. dari dana tersebut. Artinya kan teman-teman jemaah yang belum berangkat kan mendapatkan berkahnya itu ya. logika yang sebenarnya harusnya dipikirkan oleh teman-teman yang merasa bahwa kok hasil investasi saya dikasih ke orang lain. Nah, coba tuh Pak Kepala menjawab ini. Memang ini dari fatwa, bukan fatwa ya, ijtima namanya, Ijtima. Berbasis energi menyatakan Baru bahwa sebaiknya tidak diberikan kepada yang berangkat. Ini yang waktu itu sempat agak viral tuh. Iya ya, jadi ini akan dilakukan oleh BPKH. Iya, Oke, sedang disiapkan atau dalam? kita akan secara prinsip syariah betul. Iya. Secara kalau saya bicara prinsip syariah, secara hitungan keuangan pun hak keuangan juga udah pasti. Hanya kita kan butuh roadmap, Iya. butuh tahapan. Nanti itu kita akan lakukan 100% semuanya untuk jamaah yang menunggu. Tapi nanti nunggu sampai antriannya ini harus selesai dulu yang menunggu, misalnya supaya minimal ada kemampuan dari masyarakat untuk berangkat membayar di titik tertentu. Karena ini kan harus gini, jadi ada dua nih, Iya. yang dikumpulin Iya. per virtual account, terus yang dikumpulin untuk dibantu, untuk Iya. membantu berangkat kan. Pembiayaan bersama. Ini kumpul dulu, tambah besar, ini semakin kecil. Iya. Makanya ada nama istilahnya awalnya itu 55-45 atau 55 dibayarkan oleh jamaah, 45%-nya dibayarkan oleh BPKH. Itu 2023. Oke. 2024 setelah kami jelaskan kepada parlemen bahwa kalau ini diteruskan, maka kasihan yang nunggu. Iya. Nggak kekumpul duitnya. Kapan dia akan menuju ke sana ya Betul. kan dana itu? Akhirnya Karena selalu disepakati digunakan. di 2024 naik jadi 60-40. Oke, 60 pembiayaan sendiri, 40-nya dari BPKH. Sekarang naik jadi 6238. Dan sementara kan Pak Presiden kemarin selalu berpesan Harus agar gimana caranya jemaah kita diturunkan lagi, Betul, bahkan betul. banyak menyebut sampai 4 juta gitu. ya. Nah, memang harus diklarifikasi tuh. Yang turun itu BPIH atau yang Oke. dibayarkan oleh jamaah. Nah, kan masyarakat tentu menangkapnya karena Presiden yang ngomong tentu aja pro rakyat ya. Iya. Kalau kami sih berharapnya itu yang kami bayarkan bisa dikurangi. Iya. Tentu Memang- aja begitu sih Pak. Memang berkurang, tapi berkurangnya Kemarin tidak kan sempat ada pengurangan kan. Iya. Kami mencatat tahun BPIH di 2024 56 Iya. yang dibayarkan 56,04 gitu Iya, ya. Lalu yang tahun ini 55,4. Iya. Artinya kan sekitar ada pemotongan 1,4-an ya. Nah, Pak Kepala. jadi ada dua tuh yang tadi 55 tadi berapa pertama? 50 Iya, 56,04 menjadi sekarang 55. 55,431. Iya. Itu yang di bawahnya Iya. yang dibayarkan jemaah. Betul. Tapi kan di atasnya kan 93 Iya. versus 89. Makanya dapatlah tadi selisih sekitar 4,3 ya, Iya, 4, berapa iya, persen ya. iya. Karena 89, 410 tahun lalu 93,4 iya. ya. Turun Sebenarnya gitu ya. dapat. Dapat. Tapi turunnya mungkin tidak Iya. signifikan. Saya paham betul. Iya, mungkin maksud Presiden
4 juta itu buat jemaah sih Pak. Iya. Nah itu Kami yang sih mungkin berharapnya begitu. betul. Itu yang kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa Pak Prabowo ini sudah menurunkan dari 93 ke 89. Tapi pas waktu dibagikan memang akhirnya persentasenya tidak seproporsional itu. Karena memang harus ada yang diperjuangkan untuk supaya yang berangkat ini juga tidak tanpa mengurangi yang menunggu. Iya. Tapi Pak Kepala ini logika awam ya, logika masyarakat. Artinya bisa sebetulnya dengan perintah Presiden pihak penyelenggara gitu ya, salah satunya BPKH gitu dan BPIH dan juga Kementerian Agama bisa membuat ini menjadi turun sesuai dengan instruksi atau permintaan Presiden. Artinya kalau diminta turun lagi sebenarnya bisa dilakukan ya Pak? Nah, sebenarnya banyak faktor. Banyak faktor. Kalau cuma saya paham betul Pak Presiden menyampaikan ini kurang nih turunnya gitu. Ya pasti kurang Pak. Pasti kurang. Karena memang cuma kita istilahnya gini, kita hanya men-slice ya atasnya aja. Betul. Padahal ingredient dalamnya ini kita belum racik sedemikian seefisien mungkin. Bukan dalam artian selama ini tidak efisien. Bukan. Tapi bagaimana lebih efektif gitu ya dan optimal ya. Dan optimal. Contoh misalnya, kita sewa Kementerian Agama menyewa hotel itu pada saat hampir musim haji dimulai. Istilahnya setoran itu hanya untuk booking seat doang. Disebutnya booking seat, jadi hanya ditahan gitu, Iya. tidak dikelola. Ustadz naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatin aku juga ya, nggak usah nginep di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Kan katanya bisa lebih murah kalau misalnya nih di Nyewa booking 1 tahun. 10 tahun. Itu lebih murah nilai Lebih murah investasinya pasti. kan. Betul. Pak Kepala pasti paham lah bagaimana berinvestasi ya. Itu mungkin bisa dilakukan Pak Kepala. Nah, itu yang kita sedang lakukan. Sedang dilakukan. Jadi BPKH ini. Jadi bagaimana kemudian bisa turun itu cara-cara ini yang dilakukan. Betul. Jadi BPKH ini jadi sekarang cara kerjanya yang dibuat seefektif mungkin. sedang melakukan bagaimana supaya mungkin ya. BPKH tidak hanya mengelola dananya untuk mendapatkan hasil investasi, tapi juga ikut serta berperan aktif dalam mengatur pengeluaran. Ya kan? Sebenarnya bukan bicara mengatur pengeluaran. Bukan mengatur pengeluaran ya istilahnya. Kalau kami bilangnya price control. Price control. Mengontrol harga-harga dari komponen haji itu. Iya. Itu tadi, kenapa kita nggak booking setahun full? Iya Pak. Jadi pada saat waktu high season, nggak kena high season kan? Betul. Karena ini untuk negara kan? Karena ya harganya harga negara lah. Karena dipesan last minute kan, jadinya lebih mahal. Itu satu. Termasuk seperti bus, catering, pesawat. Nah, pesawat juga cukup vital tuh Pak Kepala, karena kan pulang kosong katanya kan. Nah, itu teknisnya memang high level. Ternyata. Iya. Saya Bagaimana kan mengatur itu artinya di semua harus pentaholic ya istilahnya ya. Harus bersama ya. Iya. Di orkestra bersama. Dan harus Pak Presiden yang bicara sama MBS. Boleh nggak misalnya si pesawat Garudanya misalnya kan pulang kosong atau berangkat kosong pada saat jemput kan. Boleh nggak dia reroute? Betul. Ngangkut penumpang yang lain gitu ke negara lain. Oke, makanya perlu berbicara dengan pemerintah Arab Saudi. Nanti ada permintaan masuk ke otoritas penerbangan dunia, baru itu diproses. Gitu. Kalau lumayan ya menambah pendapatan pengelolaan tadi ya. Pasti. Ya kan? Mengurangi biaya dong. Mengurangi pasti. biaya. Cuman satu lagi, masalah berikutnya adalah ternyata kalau itu yang terjadi,
maka lama di Saudinya mungkin harus dipampatkan. Pertanyaan berikutnya, Li, kalau dipampatkan, misalnya dibikin, kan selalu isunya Kan bilang sekarang bahwa 40 hari 50, iya. jadi 30 hari. Iya, iya. Haji itu cuma 5 hari sebenarnya. Iya, Ya kan? iya. Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, wajib ya, Mina, Pak Kepala ya. Jamaroh, 3 hari udah kan? Yang wajib Yang ya. wajib. Yang lain kan istilahnya ya ibadah di Ibadah-ibadah Mekah, tambahan ibadah di ya. Madinah, kan tambahan. Berarti sebenarnya bisa kalau misalnya lagi-lagi ya dari pemerintah kita ya bersama-sama sebenarnya kalau mengurangi durasi Ada satu lamanya isu lagi ibadah. kalau mengenai masalah durasi. Runway-nya Oke. Jeddah dan Madinah nggak sanggup karena kita 200.000 orang. Iya. Indonesia ini paling banyak kan Pak Kepala? Paling banyak di dunia. Di dunia kan. Jadi Jemaah kita ada paling banyak. Ide untuk boleh nggak mengembangkan bandara lain Iya. selain di Madinah dan Jeddah. Misalnya isunya kemarin kan di Taif gitu ya, ada bandara tuh di sebelah timurnya kota Mekah gitu. Bisa, cuman Misalnya khusus untuk jemaah Indonesia karena misalnya, jemaah kita paling banyak. Iya. Cuman problemnya di situ adalah runway-nya itu hanya untuk pesawat narrow body yang kecil, ya. kayak apa sih Boeing 737. Iya, iya. Belum iya, bisa tuh iya. Airbus yang Yang besar-besar Airbus yang belum kita bisa. biasa. Jadi penghematan itu sangat mungkin dilakukan, tapi mungkin. memang perlu ini kan lebih ke urusan tadi yang Bapak Iya. bilang ya. Dikupas di satu-satu. level petinggi-petinggi Iya. untuk bagaimana secara diplomatik Iya. ya kan membuat ini jadi bisa lebih Iya. optimal ya Betul. pembiayaannya ya. Makanya sebenarnya usulannya itu bagus juga dengan adanya BP Haji ini. Jadi kan fokus ya fokus juga. untuk mengurus dari dari 0 sampai Jadi nanti ke akhir. depan BPKH dan BP Haji nih Iya. ya yang akan betul-betul berkolaborasi dan duet gitu ya Iya. terkait penyelenggaraan haji. Betul. Ya. Bukan berarti Kementerian Agama Kementerian sama Agama ini enggak juga, ya. iya, ya. Selama ini memang mereka sudah melakukan itu. Cuman Baik, kan baik. ini lebih Dikhususkan kepada saja iya, dia memang ada badan. iya. Ini 2 badan yang Iya. betul-betul fokus mengurusi haji. Tapi juga jadi menarik nih Pak Kepala. Tadi kan Pak Kepala bilang baru 2018 lah nih Heeh. BPKH didirikan lalu bisa mengelola dengan profesional, Iya. ya kan? Tapi lalu bagaimana kemudian di tahun sebelumnya? Ini akhirnya kan ada pertanyaan, loh uang kami berarti di tahun sebelumnya dikelola nggak sih gitu? Dulu itu istilahnya setoran itu hanya untuk booking seat doang. Disebutnya booking seat, jadi Iya. hanya ditahan gitu, Iya. tidak dikelola. Enggak. Jadi diendapkan aja Ya memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa itu harus dikelola, enggak ada. saat itu. Saat itu Ini belum memang ada. sesuai peraturan ya. Iya. Oke, jadi tidak berarti bahwa kemudian kita jemaah berhak menuntut hak yang sama sebelum 2018 karena beda aturan. Beda. Jadi Bukan itu juga misalnya diendap di dalam bank lalu ada nilai bunga bank itu bukan begitu. bukan. Oh, bukan begitu juga. Benar-benar cuma buat Ya ini udah aja. persis nge-booking 25 aja. juta gitu ya. Iya. Oke. Sama kita kayak misalnya kalau mau ke luar negeri misalnya kan. Oh, kalau mau ke luar negeri beli tiket pesawat 3 bulan sebelumnya dong. Iya. Sama iya. persis kayak gitu. Oke. Cuma dapat booking, nanti berangkat 3 bulan lagi. Cuman bedanya nih, nanti berangkat 1 tahun lagi. Gitu Itu aja. juga tidak salah. Itu salah atau tidak salah tuh? Nggak salah oh, dong. nggak salah. Mungkin Karena belum ada ketentuannya. belum ada ketentuan. Eh. Dia sekarang sesuai peraturan ya. Cuman kan waktu itu kan memang 1 tahun daftar langsung berangkat. Lama-lama kok nunggu nih 2 tahun, kok nunggu 3 tahun, Iya, kok nunggu 4 iya. tahun. Nah, abis itu baru berpikir kan. Oke, loh, karena mungkin semakin banyak, Iya. ternyata jumlah jemaah sampai sekarang aja 5,4 iya. gitu ya. Oke, akhirnya dana yang ada sekarang ada 171 triliun, duitnya tuh banyak banget. Iya. Iya. Kok jadi nunggu nih? Kalau nunggu berarti harusnya ada hasilnya dong. Hasilnya Iya. baru pertanyaan itu kan. Iya. Kalau dulu kan cuman masuk, keluar, tahun depan berangkat. Iya, daftar Pak tahun Kepala. depan berangkat, Kita kan memahaminya gitu. begitu. Iya. Pada saat udah mulai nunggu, orang mulai bertanya-tanya, loh kalau nunggu berarti harusnya ada yang balik Iya, dong ke iya. saya dong. Iya. Nah, Pak Kepala ini mungkin sedikit menjawab, ingin bertanya nih. Iya. Kan kita tahu bahwa ada juga keyakinan dari masyarakat Muslim kita yang menurut mereka secara syariah kalau dana mereka dikelola itu menurut ada juga yang melihat bahwa enggak itu dana kita ya untuk ibadah ya enggak jangan dikelola. Iya. Saya maunya ya dana saya itu sebagai booking aja. Iya. Ya realnya berapa untuk ibadah saya akan bayar. Itu kan mungkin ada juga menemukan jemaah yang seperti itu, Pak. Jadi Kepala. gini, ini Keyakinan. uang emang boleh Iya. diternakan gitu Iya, kan? betul. Ya boleh lah. Boleh. Karena sebenarnya bahkan ada di dalam
mohon maaf nih, saya kalau bukan ustadz ya, saya siap. cuma dengar-dengar, saya baca sedikit. Kita tuh nggak boleh yang namanya hoarding money, Bang. Uang ditaruh di bawah kasur tuh nggak boleh. Iya. Karena tidak memberikan kemanfaatan bagi ekonomi dan bagi umat. Iya, iya. Jadi memang harus diternakan, Ditenangkan. harus memberikan hasil Memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. dengan cara-cara yang Syariah. Betul, ini jadi paham nih. Nah, lalu Pak Kepala, ini karena tadi mengelola 171 triliun yang memang cukup besar, lalu kita masyarakat bertanya lagi, dikelolanya seperti apa sih Oke. Pak Kepala di BPKH? Apa aja yang dilakukan terhadap uang kami yang kami Ya. DP-kan ini di Ya. BPKH? Baik. Jadi dari 171 triliun itu 70% sampai 75% ya, itu berfluktuasi tergantung kondisi likuiditas dan kondisi pasar pada saat itu kita belikan sukuk negara. Oh, sukuk negara. Sisanya sekitar 20 sampai 25% kita taruh sebagai likuiditas di penempatan deposito perbankan syariah. Baik, baik. Hanya kurang lebih 5% yang kita taruh di penempatan lain-lain seperti satu bank muamalat, kita adalah pemegang saham bank muamalat Iya, iya, sebesar 82%. Oke. Terus yang kedua kita punya BPKH Limited, anak perusahaan yang saat ini kantornya di Mekah, Ini lebih ke apa Pak Kepala? investasi yang akomodasi, Oke, baik, transportasi, baik. catering, walaupun ini masih stage yang sangat awal sekali. Terus kita ada kerjasama dengan Islamic Development Bank. Kita juga sedang mau buat semacam pool of fund untuk mengakomodasi hotel-hotel yang kita mau booking. Gitu. Itu sisanya baru 5%. Karena ternyata sektor real ini kerjanya nggak gampang. Iya. Jadi saya kebetulan selama ini di industri keuangan. Jadi saya paham banget ya. 25 tahun pengalaman di bisnis Iya, keuangan. tapi kan kita bukan orang lapangan. I see. Istilahnya Baik, namanya baik. kerah putih, ada kerah biru kan. Nah. Kalau kerah biru itu kan orang lapangan. Kalau kerah putih itu orang di belakang orang meja. belakang meja. Nah, kami ini orang di belakang meja yang cuma menstruktur keuangan, Iya, iya. nempatin, invest segala macam. Kita nggak pernah tuh datang, misalnya gampangnya lah gitu ya. Saya nggak kebayang tuh. Kita sekarang kan ada 475 ton bumbu yang disuplai oleh anak perusahaan kita untuk makanan di dapur catering Iya, di selama sana. jemaah haji di Iya. sana. Dan Itu katanya kita nggak kebayang. Saya aja nggak punya expertise. itu kan potensinya luar biasa kan. Nah. Soal bumbu aja potensinya luar biasa. Betul. Iya, iya. Belum iya. akomodasi, hotel. Kita baru bisa, kami push tim kita untuk bisa menyewa akomodasi hotel. Waktu tahun lalu minimal 1 atau 2 lah. Sekarang alhamdulillah sudah ada untuk haji. Kita booking 8 hotel di Mekah, 1 hotel di Madinah. Tapi dari 8 itu hanya 7 yang dipakai oleh jemaah haji kita. Sisanya ternyata yang 1 lagi nggak dipakai, tapi tetap profitable karena negara lain pada masuk di situ. Nah, itu menghasilkan. Iya. Itu menarik Pak Kepala. Artinya akan ditambah lagi ya investasi-investasi seperti ini ya, Iya. ditingkatkan kembali. Lebih dari 100 hotel yang dibutuhkan oleh jemaah haji Indonesia Bayangkan. di Mekah dan Madinah. Dan yang lebih menarik lagi, 2030 Kerajaan Saudi mencanangkan jemaah umroh itu setahun 30 juta. Ustadz mau naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatan aku juga ya, nggak usah nunggu di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Yang saya bayangkan juga dari ini kayak kita awal melihatnya kenapa nggak kita punya sendiri misalnya Nah, hotel, ya nggak itulah sih? makanya Presiden menyampaikan Iya.
kampung haji. Ada kampung haji. Kalau kampung haji itu artinya kan secara integrasi Iya. semua kebutuhan jemaah itu juga setiap tahun kok. Betul. Setiap tahun juga jemaah Indonesia pasti ke Tanah Suci. Iya. Kalau dengan adanya kampung haji ini ya integrated kan, A to Z kebutuhan jemaah Indonesia Betul. semua dilengkapi di sana. Iya. Di situ Iya. ada dapurnya, Ada dapurnya. ada busnya, Betul, cateringnya, semua bumbu tadi hotelnya, yang iya. dibutuhkan. Cuman masalahnya sekarang, pertanyaannya adalah kalau kita bikin kampung haji di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu kan sudah punya orang semua. Lahannya yang Nah. sulit ya Pak Kepala ya. Ada lahannya, Ada. tapi bisa sekian kilo dari Agak jauh. Nah, Sehingga itu dari harus sisi butuh jarak, transportasi. dari sisi jarak membutuhkan transportasi dan waktu. Betul. Iya, iya. Apalagi di Membangun- musim haji itu Ya, terasa lebih berat ya karena setiap tahun haji itu berapa? setiap musim haji 2 juta orang 2 juta. di Mekah Madinah. Jemaah kita 220-an. Iya, Artinya memang harus ya di tengah puncak iya. peaknya masyarakat jemaah seluruh dunia 2 juta beribadah 2 di juta. sana, tentu aja dengan jarak yang mungkin agak jauh. Betul. Tentu aja itu jadi salah satu Tantangan tantangannya. tersendiri. Bisa aja, kalau saya bilang sih kalau namanya perintah presiden kita betul harus betul laksanakan. betul. Toh juga ini biar lebih optimal Betul. kan. Cuma nanti kita coba pikirkan skema yang seperti apa yang kampung haji yang paling optimal untuk Iya, bisa iya. mengakomodasi dan menjalankan instruksi presiden itu. Ini kan dalam persiapan ya. Persiapan. Artinya kampung haji itu pasti akan disiapkan kan Pak Kepala? Kalau kami bilang harus. Harus Cuman disiapkan. yang seperti apa itu yang kita harus sama-sama. Sedang dirancang Ya. dan disempurnakan. Betul. Makanya kita menunggu nih BP Haji nih. Oke. Kalau undang-undang kita sedang merevisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Oke, jadi artinya ini transisi ya? Transisi. Di transisi dari Kemenak Kementerian ke Agama BP ke Haji. BP Haji untuk tahun 2026. Iya. Itu akan mulai dikelola oleh BP Badan Haji. Penyelenggara Haji dan BPIH. BPKH. BPKH maaf. Nanti baru kita di situ sama BP Haji. Yuk, kira-kira kita Ya. yang pas apa ya? Jadi lebih intens, lebih ya kan bisa Iya. lebih koordinasinya jadi lebih khusus membahas Misalnya kita mau bagaimana bikin haji bisa lebih baik. miniatur kampung haji dulu. Iya, Kita sewa di sana kan ada blok super blok kayak Oke. hotel yang satu blok itu ada 5 tower. Kan bisa juga itu jadi Misalnya miniatur. dicoba dulu Iya. ya, nggak semua jemaah bisa, paling nggak Iya. mewakili dulu gitu Iya. ya. Oke. Dan itu kalau kampung haji ditaruh di agak luar, umroh orang nggak terlalu tertarik. ini umroh, oke baik. Ini juga menjadi menarik Pak Kepala. Saya kan bilang bahwa haji memang setiap tahun musim Iya, haji, tapi iya. kan juga setahun tuh kan reguler tuh jemaah umroh kan banyak Pak Kepala. 2 juta jemaah umroh Indonesia setiap 2 tahunnya. juta jemaah umroh Indonesia Di setiap luar tahunnya. haji. Di luar haji aja 220, berarti hampir 220 itu hanya 2-3 bulan loh. Ya kan 1,8 adalah jemaah umroh. Nah, otomatis kan Pak Kepala emang harusnya dengan maaf nih, saya lagi-lagi nih ya, awam lagi nih berpikir dengan dana Pak Kepala punya dana sebesar ini, apakah memang nggak mungkin untuk cari challenge lagi, mencari lokasi yang strategis? Bisa. Dengan cuman apalagi itu tadi. nilai tawar kita juga Betul. besar karena jemaah kita banyak. Ada 2 juta loh yang artinya kan ada jemaah Indonesia yang 2 juta baik umroh dan haji Iya. yang ya setiap tahun ke Arab Saudi sehingga tempat kampung haji itu memang tepat banget saya rasa untuk adat Betul. dan dekat dengan Betul. lokasi. Nah, pertanyaannya sedekat apa? Nah, iya. Nah, itu dia. Contoh paling gampang. Kita aja untuk kan si Kementerian Agama ini sudah menyewa di 4 mungkin bahasanya 4 kecamatan gitulah Iya, ya iya, di sekitar Masjidil Haram atau 4 kelurahan, saya nggak tahu, distrik lah gitu ya. Ya, Itu pun agak jauh dari Masjidil Haram. Ya nggak bisa lah istilahnya kalau bahasa anak mudanya selemparan batu gitu kan. iya, iya. Nyampe ke Masjidil Haram nggak bisa. Tetap harus Iya. ada transportasi. Itu pun yang disewa oleh Kemenak sekarang ini belum tentu bisa buat umroh. Laku buat umroh. Baik, karena Makanya kita juga milih-milih mana yang kita mau down payment kan, kita sewa jangka panjang untuk dipakai haji dan umroh. Belum baik. tentu yang dipakai haji bisa buat umroh. Dan yang lebih menarik lagi, 2030 Kerajaan Saudi mencanangkan jemaah umroh itu setahun 30 juta. Wah. Naik 3 kali lipat.
Potensinya besar sekali. Besar kan? sekali. Kemudian jemaah haji dari 2 juta setahun menjadi 3 juta, jadi 5 juta. Ini per kapan Pak Kepala? Target mereka 2030. Masih lama juga ya. Iya. Karena tadi kan kita bayangin ada 5,4 juta nih yang antri Pak Kepala. Betul. Seneng kalau mendengar ini kan. Artinya Iya. kuota jemaah haji Indonesia bisa ditambah dong. Pasti. Berapa persen Pak Kepala kalau lihat ini kira-kira? Minimal 2 kali lipat. Wow, bisa 400 ribuan Betul. dong. Betul. Jadi calon-calon jemaah haji Indonesia kita harus bersabar ya. Iya. Artinya kuota mungkin sekarang kalau tadi disampaikan Pak Kepala 30 sampai 35 atau bahkan sampai 47, artinya di 2030 kita 5 tahun lagi lah ya dari 2 sekarang. kali lipat. Artinya kita punya peluang nggak akan menunggu selama ini nih. Iya. Tinggal 5 tahun lagi loh. Alhamdulillah, Gitu. amin. Cuman pertanyaannya adalah fasilitas di sana Baik, seperti apa, dan kita berkejar-kejaran dengan investor lain untuk bisa melakukan hal yang sama, memfasilitasi jemaah haji kita dan jemaah umroh kita. ya karena PR juga ya Pak Kepala untuk pemerintah Arab Saudi ya. Iya. Karena kita tahu ya setiap tahun lalu aja kita tahu ada peristiwa yang dimana banyak korban karena suhu yang panas gitu ya. Ini kan juga bagaimana pekerjaan berat banget Betul. untuk pemerintah Arab Saudi Betul. menyiapkan jika menambah kuota haji jemaah, tentu aja kan mereka harus menambah semuanya seperti 2 kali lipat juga kan. Betul. Yang Baik, tantangan baik. terbesar kan di Arafah ya. Iya, Arafah kan cuma iya. segitu-gitu aja. Iya Pak Kepala. Kita lagi semua nih teman-teman nih di Kemenak, BP Haji, dan hampir seluruh dunia itu ya, masyarakat muslim yang mengelola dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan haji berpikir nih, Arafah berarti naik tingkat dong. Kayaknya kayak model di tingkat-tingkat juga Iya, ya. pertanyaannya itu Berapa tingkat lagi gitu ya? memang boleh wukuf di Arafah Oh, nggak iya. nginjek bumi? Oh iya. Nggak tahu saya. Baik, Nah, baik. itu Adi, itu PR lagi belum tuh. kebayang ya. Iya. Kita belum membayangkan Belum. ya. Oke, Nah iya itu juga perlu ya. ada fatwa. Karena yang wajib kan tadi wukuf ya. Wukuf kan harus Wukuf. menginjak tanah. Saya juga ya. nggak tahu itu apakah Iya, memang ada Iya. ayat atau hadis yang menyatakan bahwa wukuf harus duduk ya Namanya di juga wukuf ya. tanah Iya. gitu kan. Orang sekarang aja kalau kita tawaf aja pada saat haji Iya. kan nggak boleh, umroh juga nggak boleh Iya. pakai peci kan walaupun panas. Dan kita panas tahu ya Pak apapun. Kepala ya, sepanjang seluruh proses jalannya ibadah kan memang wukuf nih memang salah satu yang Itu kita yang sebut utamanya. paling kan? utama dan Iya. cukup berat ya. Iya. Ya karena di Arafah ya. Iya. Memang Iya. holistik pendekatannya. Itu dia. Ini Nggak menarik semudah yang banget dari tadi kita dibayangkan. membahas ini Pak Iya, Kepala. iya. Nah tadi saya membayangkan ya Pak Kepala, kalau misalnya tadi ini kan BPKH, tadi kan Pak Kepala bilang profesional. Kami tahu tadi Pak Kepala juga pasti dan teman-teman di BPKH adalah orang-orang profesional yang memang memahami bagaimana mengelola keuangan. Nah, tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Dan artinya ini setiap calon jemaah Indonesia itu bisa Pak Kepala memantau, atau ini kan semuanya laporan terjamin Oke. dan transparan kan? Iya, kita ini setiap jamaah yang menunggu pasti punya virtual account. Oke, Itu tujuannya untuk memantau 25 jutanya dia, baik, hilang apa enggak, baik. plus dengan distribusi nilai manfaat atau hasil investasi itu nyampe nggak? Itu mereka akan lihat. Itu lihat. Tolong download Ini per BPKH 2000 apps. Nah, sejak jadi jadi jualan 2018 atau baru 2000 per kapan Pak Kepala? Sejak 1-2 tahun setelah BPKH berdiri. Oh, berarti 2018 sudah ada. 2018 sudah ada. Jadi tolong download BPKH apps. BPKH apps Untuk sehingga memantau. per kita, per jemaah itu bisa ngecek tuh nilai manfaat dari dana dia. Iya, Jadi nanti bisa jadi setiap jemaah kan beda-beda kah? beda. Bayar setiap BPIH-nya? Oh, enggak. Enggak juga. Oh, enggak begitu. Yang gini, Oh, enggak begitu ya Pak kan Kepala ya? 55 dikurangin 25 juta. Iya, Nanti iya. dikurangin lagi saldo nilai manfaat yang ada mengendap selama dia nunggu. Baik, Nah, baik. itu bisa Kan bervariasi. tadi yang Pak Kepala bilang Iya. ya, kalau yang dia ada yang mungkin 10 tahun. Iya, beda ada dong. yang 15 iya. tahun. Tapi sekarang hitungan dari 2018 Karena ya. lagi-lagi ya teman-teman, kalau Bukan dari- 2018 berarti sekarang baru dana dia 6 baru tahun 6 kali. tahunan ya. Iya, iya, Baru iya. 6 tahun ada Oke. setoran. Jadi bisa distribusi. jadi nilai manfaatnya sama ya kalau kayak gini ya? Beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis ya. Saya udah berangkat nih, ditarik sama dia kan. Ada Masih ada sisanya masih ada nih. sisa. Udah biarin deh sampai saya pensiun.
Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatan aku juga ya, nggak usah nginep di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Kalau misalnya dia berangkat nih Pak Kepala, karena tadi kan kalau hitung aja sekarang 6 tahun ya. Tadi Pak Kepala bilang baru akan terasa ya misalnya 30 tahun tadi kita bilang ya, bahwa atau nggak usah jauh-jauh 30 tahun deh. 15 tahun deh misalnya dari sekarang misalnya 2025 tambah ya 2040 misalnya ya. Mungkin setengah dari misalnya kan 55 juta nih, Iya. 25 kan setoran. Mungkin kita bukan berarti bahwa kemudian meminta teman-teman calon jemaah untuk bersabar ya. Tapi paling tidak itu semacam ya nilai kesabaran ya. Manfaat kesabaran. Iya, itu kan kalau di dalam apa namanya teori keuangan namanya time value of money. Time value of money. Kan Baik. tunggu aja, itu kan kita juga optimal. Nih kita dikejar-kejar nih, bahkan Iya, iya. DPR Komisi 8 itu mintanya BPKH harus double digit return-nya, hasil investasinya. Jangan cuma 7%, minimal 10%. Iya, iya. Baru nanti terasa manfaatnya. Nah, itu kalau itu bisa kita lakukan kan lebih akselerasi lagi kan. Cuman pertanyaannya menuju 10% yield itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Dengan pengalaman Pak Kepala di bidang keuangan, 10% itu tidak mudah. Kalau mau dijadiin main saham semua bisa, tapi Oke. kan nanti ada begininya, ada begitunya, Iya. kan pasti kan Itu beresiko ya. iya. Makanya Itu secara syariah itu gimana Pak Kepala? kalau saham sih ada saham syariah. Oh, ada saham Ada syariah. saham. Cuman Oke. kan literasi keuangan di Indonesia ini kan tidak seperti di negara-negara maju yang Baik. istilahnya kalau seperti di Jepang ibu-ibu rumah tangga aja main saham kan gitu. Kalau di sini kan Berapa juta Masih berapa rekening juta saham di ya? Indonesia Iya, paling cuma iya. 10 juta maksimal Betul, dari betul, 280 juta penduduk kan. tidak semua paham dan memang Betul. tadi ya enggak. Ya tadi ya dengan tadi yang Pak Kepala sampaikan, literasi Literasi keuangan terkait keuangannya. saham juga masih Belum tentu ibu-ibu petani yang ada di pelosok punya rekening bank. baik. Pada saat dia mau daftar haji, kemana dia harus datang? Dia harus naik motor 5 kilo Iya, ke iya, ibu iya, kota iya. kecamatan. Itu satu. Ya, Baru dia baik. buka rekening. Itu aja kalau kita sudah punya literasi keuangan yang lebih tinggi lagi, alhamdulillah ya. Paling enggak nanti baru kita bicara yang lain. Iya. Makanya investasi kita saat ini memang cari yang resikonya paling minim. Paling minim. Termasuk investasi langsung yang tadi kami lakukan Baik. dengan di ekosistem perhajian tadi, itu kita sudah yakini resikonya relatif rendah karena kan Baik. target marketnya sangat segmented. Iya, iya. Orang 200.000 yang ke sana, masa Iya, kita iya. taruh uang di sana nggak balik kan? Ya kebutuhannya toh kebutuhan jemaah Iya, juga iya. ya kan. Oke. Ini lagi-lagi Pak Kepala, ini kita jadi berpikir tadi kan Pak Kepala bilang DPR menargetkan 10%. bagaimana kemudian BPKH bisa meningkatkan nilai investasinya 10%. Tapi tadi Pak Kepala bilang makin tinggi manfaatnya, makin besar resikonya. Betul. Itu udah hukum pasar, hukum ekonomi. Iyalah pastinya. Ya, nah Kalau artinya- bahasa Inggrisnya kan high risk high return. tapi lagi-lagi Pak Kepala, kalau melihat tadi Iya. itu gimana? Apakah resiko itu akan diambil melihat yield-nya yang peluangnya return-nya tinggi? Makanya Apakah kita bicaranya ke ekosistem haji. Baik. Kalau ekosistem haji bisa jadi begitu, cuman masalah gini. Kalau ekosistem haji itu anggaplah mendapatkan 10% yield, terus kita invest 50% ke dia, total general kan secara bobot baru kontribusi 5%. Ini kita hitung matematik ya. Iya, iya, matematik. Nanti 50% yang lagi yield-nya hanya 5%, berarti kan 2,5%. Total jadi 7,5% juga. Kecuali kalau kita mau 10%, 100%-nya ke investasi langsung. Wah, itu saya sendiri nggak sanggup. Sebagai ahli keuangan yang mengelola Iya. nggak sanggup ya. Nantilah, kalau- Nyerah. karena kan Nggak capacity, nyerah, bukan berarti nyerah. bukan nyerah, Bukan nyerah, nggak sanggup. belum waktunya. Iya, Capacity iya. building, kemudian dari internal SDM, instrumennya, peraturannya, hal ya. legalitasnya, Lagi-lagi ya Pak hukumnya. Kepala ya nggak butuh, ini tuh bukan
tugas BPKH aja Iya, butuh betul. support semua pihak yang ya terkait dan berwenang ya. Iya, Bagaimana yang membuatnya jadi bisa possible ya. iya. Possible, saya yakin possible. Tapi Pak Kepala yakin, Yakin, optimis. optimis. Cuman tinggal masalah waktu aja. Atau bisa jadi nggak Pak Kepala ke depan gitu ya setelah nanti wah BPKH makin profesional gitu ya, makin ya artinya pengelolaannya makin tadi ya beberapa bidang-bidang lain yang secara return baik banget nih. Iya. Bisa jadi nggak nih ternyata para jemaah sekalian ternyata BPKH ini menguntungkan nih, ini ada kelebihan, itu mungkin nggak Pak Kepala? Itu yang terjadi di lembaga tabung haji. Oke. Jadi bisa jadi nanti ini bisa sebagai salah satu alternatif dana pensiun. Jadi investasi menghasilkan ya. Jadi misalnya udah berangkat nih, ditarik sama dia kan, masih ada sisanya masih ada nih. sisa. Udah biarin deh sampai saya pensiun. Wow. Jadi uang pensiun Itu akan- tambahan saya. Itu akan dilakukan. Sangat amat possible. Oke. Sangat amat possible. Kapan Pak Kepala? Ya mungkin nanti buat anak cucu kita kan. Ya ini paling tidak Pak Kepala tadi menyampaikan peningkatan-peningkatan dan progres-progres ya kan ini akan dilakukan oleh BPKH ya. Pasti. Jadi apa yang sampai saat ini mungkin ya masih banyak yang bertanya-tanya apa sih gunanya BPKH? Itu sebenarnya. Iya. Cuman kan kita nggak bisa satu persatu datengin ke setiap Iya. orang ngejelasin seperti tadi Yang saat kita ya diskusi kan, ini detail ya. teknisnya belum tentu orang paham mengenai Iya Pak bahasanya. Kepala ini aja saya Pak Kepala saya jurnalis tapi ini terima kasih loh kita diskusi ini saya jadi makin paham. Iya. Kalau nggak mungkin saya seperti awam-awam lainnya Iya. yang memang ya tadi pertanyaan-pertanyaan saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan kami masyarakat Iya betul. dan makasih Pak Kepala menjelaskan Iya. gitu. Tapi dan mungkin Pak Kepala ada pertanyaan lagi nih dana ini kan betul-betul memang pengelolaan kan. Iya. Sementara untuk operasional BPKH kan tidak dari dana itu kan Pak Kepala? Kita dari hasil manfaat. Hasil manfaat. Oh iya ya dalam syariah juga ada Iya ya. dong. Iya. Kan ada istilahnya kalau pengelola zakat pun kan Iya ada persentase untuk Iya. oh seperti itu dana Pak Kepala operasional. ya. Dana operasional itu tergantung uang yang kita generate, yang Ya, kita hasilkan. Baik. Dana operasionalnya. Jadi kita nggak ngambil sama sekali uang jamaah, nggak sama sekali. Iya. Kita generate berapa dan itu memang semakin besar ya operasional kita bisa lebih semakin besar. Tapi kalau kita nggak perform kan juga jadi semakin kecil. Iya, paham. Nah ini mungkin dengan demikian Pak Kepala kan menjelaskan. Mungkin tadi sebagian berpikir, lah uang saya berarti untuk membayar gaji-gaji Nah, teman-teman BPKH dong. iya. Ternyata enggak ya, Iya, bukan begitu bukan Pak Kepala ya. Jadi dana yang mereka ya tadi, setiap mereka silakan download Iya. BPKH Apps, Iya. mereka bisa tahu Iya. ya kan berapa manfaat yang mereka dapatkan dan dana mereka juga tercantum dengan jelas gitu ya Pak Kepala ya. Iya. Pak Kepala, tapi nanya lagi, kalau nih ternyata batal atau saya nggak mau ikut antri, boleh diambil itu? Nah, ini mau nanya secara keuangan atau secara fikih nih? Ya. Dua-duanya deh. Kalau secara menurut alim ulama, secara fikihnya itu, kalau kita sudah melakukan setoran awal haji itu kan kita udah ada niat. Oke. Kalau kita batalkan, berarti kita membatalkan niat haji dong. Oh, oke, ini secara fikih ya. Iya, itu dosa apa enggak tuh? Saya juga Nah, ini harus nanya. khawatir Betul. Tapi pernah ada kejadian nggak? Pak? banyak. Oh, banyak. Karena Itu kan dikeluarkan? ya kita kalau ada permintaan ya kita pasti kita keluarkan. Dikeluarkan. Cuman kan pertanyaan itu kita nggak bisa tahan. Tapi Baik. pertanyaannya kan kasihan. Dia nunggu gitu kan, udah nunggu misalnya anggaplah yang kemarin 15 tahun Iya. ya. Terus tiba-tiba dia Iya. udah 5 tahun berjalan dia tarik. Iya. Lah, kan masih tinggal 10 tahun. Iya, bahkan nih Pak Kepala ini, mohon maaf ya saya juga bukan ahlinya, tapi kan banyak juga yang bilang kalau sudah menempatkan DP itu kan dan niat kan udah pahala dan katanya udah setengah haji katanya. Udah Gitu, kalau di Malaysia ya kan? itu udah karena nunggu 140 tahun, dia daftar itu udah haji. Iya. Nah, beberapa memang sebagian saya katanya memahami, katanya sebagian memahami begitu. Betul. Dan yang harus dipahami lagi secara nuansa kebatinannya, jangan ditarik karena nggak usah takut itu nanti rezekinya justru nambah. Ke anak cucu, ya nggak Ke sih? sendiri Ke juga sendiri iya. juga, Jadi pada saat iya. kita nyetor itu banyak Iya. testimoni kehidupan mereka tuh berubah. Termasuk Wow. saya sendiri. Wow. Saya umroh akhirnya baru mikir ya udah deh haji. Oh, gitu ya, Pada Pak saat Kepala. sudah nyetor haji, subhanallah, masya Allah itu Subhanallah, tiba-tiba langsung kayak kok kayak pintunya kebuka ini. Iya, Ini nah. gara-gara apa kok ada gini ada gitu.
berkahnya yang kadang kita Iya. tidak bisa sangka-sangka dan itu Makanya kita juga mengencourage iya. buat generasi muda yang mau menjadi generasi Nah emas iya, ini. Pak Kepala kan ini kan katanya lagi ada Ayo bagaimana Haji kemudian Muda. Ayo Haji Muda Iya. kan, menabung kan, jadi nggak langsung 25 kan, Nggak, boleh mencicil kan. Mencicil. Nah ini sampaikan Pak Kepala, ini menarik loh. Iya. Ini saya tahu nih bagaimana Gen Z sudah boleh Ayo Haji Muda itu. Iya. Jadi sebenarnya bisa daftar tuh di umur 12 tahun. 12 tahun, itu caranya gimana? Per bulan membayar atau gimana? Nah, kalau Nabung yang aja? Kalau yang 12 tahun mendaftar itu udah 25 juta. Oke. Tapi untuk mengumpulkan 25 juta itu bisa tanya di industri perbankan syariah kita banyak sekali program-program. Program ini nggak Iya. sekedar, artinya banyak program dari perbankan yang memberikan ini ya, Iya. bahwa bisa nabung untuk haji. Iya. Ini sudah lama, ini kan sudah lama kan? Sudah lama. Memang bukan di BPKH, Iya, karena undang-undangnya iya. BPKH belum Mengelola dana 25 Hanya tadi 25 ya, juta yang tadi. disetorkan. Ini kan semacam dikelola dulu oleh Iya. bank-bank yang bekerja sama gitu Iya. ya, lalu nanti disetorkan ke BPKH Iya. seperti itu ya Pak Kepala. Kan ada tabungan berjangka namanya kan, Iya, sampai iya, 25 juta selama berapa tahun mengendapkan uangnya atau menyetor secara reguler itu banyak. Kita waktu zaman di industri keuangan kan bikin produk-produk kayak gitu. Misalnya ada istilahnya ada target mau beli DP rumah gitu kan. Caranya gimana? Sebulan nyisihkan 2-3 juta selama 10 tahun kan gitu. Kan ada yang kayak gitu. Nah, itu bedanya targetnya adalah untuk naik haji. Umroh dulu aja. Nah, Batalin haji, pindahin aja dulu, tarik, Iya, umroh itu- dulu, nanti ini- haji kapan-kapan. Ustadz mau naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatan aku juga ya, nggak usah nginep di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. secara keuangan tadi yang Pak Kepala sampaikan tadi secara fikih. Jadi kalau misalnya ada penarikan, misalnya itu tuh dana tuh akan bersih 25 juta atau ada pengurangan atau Enggak, bahkan lebih. jadi Kan ada lebih hasil ya, investasinya, hasil investasi itu dikembalikan ya. juga. Sama Dikembalikan juga ya. Cuman kita saya sih sangat amat menyayangkan kalau itu terjadi. Karena Dan banyak yang travel yang umroh dulu aja. Nah, Batalin haji, pindahin aja dulu, tarik, Iya, umroh dulu, nanti ini- haji kapan-kapan. ini banyak terjadi nih Pak Kepala karena memang tadi ya menunggu mereka memang akhirnya tadi ya kita juga itu kan memang Iya. keyakinan masing-masing dan kemudian kan memang banyak yang juga terpengaruh untuk seperti ini kan. Betul. Iya sih haji kelamaan saya umroh aja. Iya. Sekarang harusnya dibalik mindsetnya. Hmm. Haji dulu, setor, habis itu pasti umroh. Hmm. Karena itu tadi, karena pintu rezekinya dibuka dari tempat yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Karena malah sudah terniat, Iya. insya Allah ada jalan. jadi jadikan ini sebagai Dibukakan, kunci pembuka. membuka rezeki. keberkahan dan rezeki. Siapa tahu nanti kemudian tiba-tiba ya nggak perlu nunggu 10 tahun, nggak perlu nunggu 30 tahun. Iya Pak Kepala, katanya memang ada yang kita Wallahu nggak alam. tahu ya. Iya. Ya ini semua katanya kan diatur ya Iya. oleh Allah Subhanahu Wa Iya. Taala Iya. gitu ya. Ada aja ya, nggak Ada, harus ngantri ada. ternyata bisa dipercepat. Itu kan Tergantung amal soleh katanya. Amin, 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 amin. Pak Kepala ini sebelum kita tutup Iya. diskusi kita, mungkin Pak Kepala mohon sampaikan kepada masyarakat bagaimana BPKH bisa menjamin dana mereka untuk beribadah dan mereka bisa tenang dan mendapat kemudian dipanggil untuk beribadah haji. Baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menunggu antrian hajinya maupun sudah meniatkan untuk menyetor haji, kami sangat menyarankan untuk yang sudah menyetor haji, silahkan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan banyak-banyak berdoa, banyak berzikir, siapa tahu nanti dimudahkan dan dipercepat hajinya. Sementara untuk yang sedang punya niat untuk berangkat haji atau menyetor setoran awal haji, niatkan dari sekarang. Insya Allah, seberapapun kecilnya setoran tersebut, insya Allah akan ada jalannya untuk bisa menggenapkan sehingga bisa
melakukan setoran awal haji. Dan yakinlah bahwa dengan dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya, kami BPKH akan terus menjalankan amanah sesuai dengan undang-undang untuk mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel, karena setiap sen, setiap rupiah yang kami kelola itu adalah tanggung jawab yang luar biasa secara dunia maupun akhirat. Insya Allah kita amanah. Amin ya robbal alamin. Closingnya indah sekali. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia, Bapak Fadlul Imansyah. Terima kasih. Terima kasih. Ini diskusi yang betul-betul berdaging kalau anak Gen Z bilang. Terima kasih. Sama-sama. Kami mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kepada kita semua masyarakat Amin. bahwa tadi Pak Kepala meyakinkan bahwa dana teman-teman para calon jemaah haji Indonesia aman dan dikelola dengan baik dan insya Allah amanah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Terima kasih, Pak banyak. Kepala. Anda baru saja menyaksikan program Orang Penting spesial Idul Adha BPKH dipersembahkan oleh